Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual tentang membahas sebentar tentang Go Giver. Ya, setelah kita kemarin belajar tentang Law of Value, hukum yang pertama, ya saya rasa teman-teman juga sudah mulai memahamin. Ya, ini adalah rangkumannya yang ada di dalam Law of Value. Sekarang kita akan masuk law yang kedua. Law yang kedua adalah Law of Compensation. Ya, bunyinya dari law yang kedua adalah your income is decided by the number of people you serve and how well you serve them. Ya, ini adalah law yang kedua. Mari kita lihat. Income kamu, ya di sini ya. Income kamu atau pendapatan kamu ditentukan oleh seberapa banyak orang yang sudah kamu layanin dan seberapa baik kamu melayani mereka. Ya, catat ya, itu adalah bunyi hukum yang kedua. Nah, kita lihat penjelasannya di sini ya. Ini adalah bunyi hukum yang kedua ya. Anda catat ini. Ini adalah bunyi hukum yang kedua. Dicatat ya. Ini adalah bunyi hukum yang kedua. Sebentar kok. Nggak bisa. Oh, iya, ini dia. Iya, ini dia. Yes. Dicatat ya. Ini adalah bunyi hukum yang kedua. Oke. Nah, kita lihat the first law defines how valuable you are and thus your potential to make money. This second law decide how much impact you make and therefore how much money you actually earn. Kalau pada hukum yang pertama itu fokusnya kita seberapa kamu punya value, how valuable you are, ya, dan bagaimana kamu punya potensi untuk menghasilkan sesuatu dari value-nya kamu. Tapi di hukum yang kedua ini menentukan bagaimana dampaknya, impact-nya, bagaimana dampak yang sudah kamu buat dari service yang kamu buat itu. Karena itu ini juga menentukan seberapa banyak uang yang Anda bisa benar-benar hasilkan. Sekali lagi, bukan fokus pada menghasilkan uangnya berapa ya, tapi dampaknya seberapa besar dampak yang bisa kamu berikan kepada dari service yang kamu berikan pada orang itu. Lanjut ya. In the story, Joe was next introduced to Nicole Martin, the young, dynamic, creative CEO of the company that marketed learning program to schools globally. Nicole was formerly a grade school teacher who was frustrated with the limited impact she was making. When she developed a learning system for children, she was able to extend her reach beyond her classroom. As she scaled her system and related the product, she reached thousands of children and eventually adapted the system for corporate executive training as well. The reach and impact of her business grew, so did her profit. Dalam cerita ini, kemudian Joe bertemu dengan salah satu temannya dari Pindar lagi, yang kali ini bernama adalah Nicole Martin. Ya, adalah seorang yang perempuan yang masih muda, yang masih dinamis, masih kreatif. Dia merupakan CEO kreatif dari sebuah perusahaan yang bekerja di bidang pembelajaran. Ya, bidang pembelajaran kepada sekolah secara global. Ya, jadi bukan cuman bukan cuman di sekitar tempatnya dia, tapi secara global, tentu saja melalui internet. Nicole dulunya adalah seorang guru SD gitu ya, yang sebenarnya dia frustasi. Kenapa? Karena dia punya dampak yang sangat terbatas. Kalau guru SD itu cuma bisa ngajar murid yang di depannya dia, ya, tapi dia merasa kok kayaknya saya bisa mengajar lebih deh, saya ingin bermanfaat lebih dari banyak orang. Lalu kemudian dia membuat sistem baru untuk anak-anak, ya, dan kemudian dia bisa melebarkan sistem itu sehingga dia bisa menjangkau banyak anak di luar anak-anak yang ada di kelasnya dia. Ya, lalu kemudian dia memperbesar sistemnya itu, ya, diterapkan ke banyak hal yang berhubungan dengan produk itu. Lalu kemudian dia bisa menjangkau ribuan anak, ya, dan tentu saja dia mengadaptasi sistem itu juga kepada corporate, pada perusahaan untuk training perusahaannya. Ya, dan kemudian setelah dia
berhasil mencapai itu, maka perusahaannya bertumbuh dan juga profitnya pun juga akan bertumbuh. Oke, kita lihat ya di sini. This law is fully within your control. Hukum yang kedua ini sebenarnya berada di dalam Anda punya kontrol 1%. You can decide how many people you want to serve and how big impact you want to make. Anda bisa menentukan seberapa banyak manusia atau orang yang ingin Anda layanin, dan kemudian seberapa besar impact yang ingin Anda buat, dampak yang ingin Anda buat. You can even change your limiting belief. It has doubts about your ability to create a big impact and achieve huge success. You are the only person who can hold yourself back. Ya, Anda bahkan juga bisa mengubah belief system Anda. Jadi semua belief system yang membatasi Anda, misalkan seperti keraguan bahwa Anda punya kemampuan untuk mempunyai big impact, Anda punya keraguan juga untuk punya sukses yang cukup luar biasa. Ya, ini semua bisa Anda lakukan. Ya, Andalah sendiri. Ini semua bergantung pada diri Anda sendiri. Anda bisa melakukan sesuatu pada diri Anda. Jadi artinya di sini kalau kita lihat di sini, law ini, hukum ini adalah semuanya kontrol ada di tangan Anda sendiri. Ya, jadi Andalah yang menentukan mau melayani seberapa banyak orang, kemudian Anda sendiri juga yang bisa menentukan ya, mau minta impact sebesar apa, termasuk Anda sendirilah yang menentukan apakah Anda punya niat untuk menghancurkan limiting belief ataukah Anda akan menyerah dengan limiting belief Anda. Jadi semua ini terserah pada diri Anda. When Joe returned to his office, he tried to apply this rule by personally serving coffee to each of his colleagues, all of whom were pleasantly surprised by this schedule. Ketika Joe belajar sama perempuan ini, kemudian dia mempraktekkan ini, ketika dia pulang, maka apa yang dia lakukan? Oke, kalau gitu saya akan coba untuk traktir kopi kepada setiap koleganya dia, ya, di mana ini merupakan satu hal yang sangat tidak wajar, sangat aneh ya, karena sebelumnya dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Nah, mari kita lihat di sini ada beberapa key quotes-nya. Ya, di sini dikatakan, your compensation is directly proportional to how many lives you touch. Ya, menurut Nicole ya, Nicole yang tadi di sini Nicole Martin ini ya. Jadi katakan kompensasi, perhatikan ya, kompensasi berarti reward kamu, apa yang kamu dapatkan. Kompensasimu itu sebenarnya berkaitan dengan seberapa banyak orang yang bisa tersentuh, yang bisa kamu sentuh hidupnya. Ya, impact-nya seberapa banyak. Semakin banyak impact orang yang bisa Anda sentuh, ya Anda menjadi semakin besar. Ya, contoh paling sederhana adalah seperti ini. Apa yang saya lakukan ini juga merupakan the law of compensation. Ya, meskipun saya tidak sekarang menerima secara langsung, tapi apa yang saya lakukan sekarang ini, sebenarnya saya ini mau mencoba untuk men-sharingkan sebuah ilmu kepada banyak orang. Ya, kepada banyak orang. Karena kelas ini ada kelas umum, ya jadi siapapun bisa melihat video ini, benar? Ya, jadi ini adalah salah satu praktek nyata dari the law of compensation, ya kompensasi. Ya, sehingga sekarang saya nggak tahu bagaimana apa yang saya dapatkan, keuntungan apa yang saya dapatkan dari mengajar secara gratis seperti ini. Kelihatannya sepertinya nggak ada keuntungan, tapi sebenarnya saya seperti menanam biji, benar nggak? Menanam biji. Seperti kemarin kalau ada masih ingat kayu, kita harus naruh kayu dulu sebelum nanti apinya datang dan kemudian bisa dibakar. Tapi kalau sekarang kita tidak pernah menaruh kayu, tidak pernah menanam biji, lalu kemudian apa yang mau kita tuai? Ya, apa yang mau kita panen? Apa yang mau kita bakar kayunya? Kalau kita tidak menaruh kayu. Jadi, lakukan aja. Jangan Anda berpikir, oh ya itu tadi. Law yang kedua ini tergantung pada diri Anda sendiri. Kalau Anda pesimis, ya Anda sulit melakukan. Ya udah, gini-gini aja. Ya, semua ini under your control. Itu adalah rule yang kedua ini. Tapi pastikan Anda menyentuh semakin banyak orang yang bisa Anda sentuh. Semakin Anda berguna bukan cuma pada satu orang, tapi berguna bagi banyak orang, maka itu akan membuat sebuah kompensasi, akan membuat sebuah hasil yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini juga sama, ya Anda lihat di sini, ini ada sebuah grafik yang cukup bagus sekali. Semakin banyak orang yang Anda layani di sini, maka kompensasinya, perhatikan di sini, ini dolarnya ya, penghasilan Anda, maka akan berbanding lurus. Anda melayani sekian banyak orang, Anda dapat dolar sekian.
Ada sekian banyak orang akan dapat dolar sekian. Semakin banyak orang yang Anda layanin, maka dolarnya pun juga akan menjadi semakin banyak. Anda bisa paham? Ya, jadi perhatikan di sini, sentuhlah hidup banyak orang. Ya, sekali lagi, kompensasimu akan sangat besar. Ini adalah the law of compensation. Sekali lagi, kita nggak pernah tahu, teman-teman, kapan Anda akan mendapatkan hasilnya. Kita nggak tahu. Tapi sentuhlah orang, artinya Anda memberilah ke banyak orang, bukan cuma ke satu orang. Nah, ini penting sekali ya. Jadi memberinya, kalau Anda cuma memberi ke satu orang, ya maka kompensasinya ya cuma ada, tapi ya cuma segini aja, dikit. Ya, ingat grafik ini. Anda berinya cuma segini, jadinya dikit. Kalau Anda berikan ke 10 orang, mulai agak naik. 100 orang akan naik. 1000 orang akan naik. 10.000 orang akan naik. Nah, disinilah peran dari media sosial. Karena itu berbagilah pada orang banyak. Jangan cuma berbagi pada satu orang. Nah, ini juga menyambung cerita yang kemarin. Saya baca ada komen-komen juga mengatakan, waduh Pak, saya itu juga begitu. Saya merasa juga ketika saya memberi, kok sepertinya saya itu dimanfaatkan oleh orang itu. Ya, mungkin Anda belum belajar law yang kedua. Nah, law yang kedua mengatakan, jangan memberi pada satu orang. Kalau Anda memberi cuma pada satu orang, ya kompensasinya cuma dikit. Ya, of course. Tapi coba Anda memberinya ke banyak orang. Ya dengan menggunakan media sosial seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Saya memberi ke banyak orang. Saya memberi. Anda tidak bayar apapun untuk melihat video ini. Ya, jadi saya memberi, benar-benar tulus memberi. Tapi berapa yang bisa melihat video ini? Saya lihat misalkan, ada 400 view, ada 500 view, berarti udah ada 500 orang secara kasar ya, bukan exactly, tapi secara kasar misalkan ada 500 orang yang sudah melihat video ini. Ya, syukur-syukur orang itu bisa mendapatkan manfaat, betul? Sehingga saya bisa berbagi, perhatikan sharing, berbagi. Suatu saat saya misalkan mau jualan, mungkin orang yang mendapatkan manfaat dari saya, mungkin mereka mau membeli. Sekali lagi, mungkin, nggak harus. Mungkin mereka bisa membeli. Kenapa? Karena sebelumnya sudah menerima dulu dari saya. Paham maksudnya? Sekali lagi, bukan berarti terus kemudian saya berharap mereka membeli. Enggak. Tapi sharing is just sharing. Jangan fokus pada nanti saya mau jualan apa, nanti saya mau mendapatkan apa. No. Ketika kamu sharing lah. Ingat law yang nomor 1 ya. Sharing is the way of life. Bukan sharing ada fokus pada returnnya, bukan. Nah, jadi ditambah dengan yang nomor 2, ini mengatakan bahwa Anda sharing plus ke banyak orang. Sharinglah yang betul-betul tulus, yang punya impact besar, tapi kepada banyak orang. Boom. Maka sebenarnya Anda, dalam tanda kutip, sedang menebar biji. Ya kita nggak tahu biji mana yang akan tumbuh, tapi sebenarnya Anda sedang menebar biji. Ini tentu saja sangat berbeda dengan kalau Anda cuma men-sharingkan pada satu orang. Dan semuanya ada in control. Ya, kita lihat kesimpulannya. Ya, di sini your income ya is decided by the number people you serve. Ya, semakin banyak orang yang kamu layani, semakin baik kamu layani, plus ya itu tadi, baik secara tulus, kamu membantu secara tulus, plus ke banyak orang, maka dampaknya akan sangat luar biasa. Ya, ini sudah dibahas semuanya, teman-teman. Itulah law of compensation. Semoga Anda bisa mendapatkan pembelajarannya. Jangan lupa dicatat. Anda dapat pelajaran apa, dicatat. Kalau ada hal yang ingin Anda sharingkan. Saya tentu sangat terbuka. Ada kritik, saran, masukan, ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Next, kita akan bahas law yang ketiga adalah law of influence. Besok pagi ya. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.